Oke, ketemu lagi di channel Kebun Langit. Inilah koleksi tabu lampot stroberi saya. Lihat, dia sudah berbuah lumayan banyak walaupun di cuaca panas dan di dataran rendah. Emang jenis stroberi ini lebih cocok kita menaruhnya di tempat panas. Saya pernah menaruhnya beberapa bulan lalu setelah membeli, yaitu saya taruh di daerah teduh atau di tempat teduh, namun dia sangat sulit sekali untuk tumbuh dan berkembang, bahkan kemungkinan dia hampir mati. Lalu saya pindahkan ke tempat panas, alhasil dia tumbuh tunas baru dan tumbuh banyak sulur dan dia sering berbuah seperti ini. Ini beberapa hari lalu sini sudah saya potong, sini bekas buahnya, mungkin 3 hari yang lalu ada 3 saya potong. Dan sebagian sudah saya jual dari anakannya, dari hasil sulur. Inilah salah satu contoh anakannya. Dulu saya membeli 2 buah pot, yang pertama ini, lalu yang kedua ini. Dan ini hasil dari anakannya. Oke, ini pun hasil dari anakannya, sudah tumbuh besar, tumbuh subur dan menghasilkan banyak sulur anakan yang bisa kita perbanyak sekarang. Oke, untuk jenis stroberi ini saya kurang tahu jenis namanya. Yang jelas dia cocok kita tanam di daerah dataran rendah atau daerah dataran panas, karena banyak sekali orang khawatir jika menanam stroberi itu mereka berpikir hanya cocok di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi. Nah, untuk kali ini saya buktikan bahwa untuk jenis stroberi ini sangat cocok sekali kita tanam di daerah dataran rendah atau daerah cuaca panas. Bukan saya menaruhnya di atas rumah atau di atas dak rumah dengan cuaca full seharian terkena sinar matahari, dia tetap tumbuh subur dan menghasilkan anakan yang banyak dengan buah yang lumayan banyak. Dan sempat beberapa kali sudah saya panen buahnya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan cara menanam atau memperbanyak stroberi ini dari sulur. Oke, akan saya jelaskan cara mudahnya agar semua sulur ini bisa tumbuh subur. Karena jika kita langsung memotongnya seperti ini, ini adalah anakan sulur stroberi. Jika kita memotongnya lalu kita menanamnya, dia akan kemungkinan yang di bawahnya, sulur yang di bawah dia akan mati karena akarnya masih sedikit. Yang tumbuh hanya sulur di bagian atas yang akarnya banyak. Sangat disayangkan jika yang di bawahnya dia bisa mati. Akan saya berikan contoh seperti ini. Ini adalah sulur yang akarnya lumayan banyak, ini bagian atas. Namun jika kita menanam atau memotongnya, kita memindahkan ke polybag. Nah, yang di bagian bawah ada sulur kecil atau anakan kecil, kemungkinan dia akan mati. Bagaimana caranya agar semua sulur atau anakan ini bisa tumbuh? Akan saya perlihatkan contohnya. Oke, akan saya perlihatkan. Di sini ada 1 buah sulur dengan 3 anakan. Beberapa bulan yang lalu, ketika saya belum begitu paham mengenai jenis stroberi ini, saya memperbanyaknya. Langsung saya potong dari ketiga sulur ini, saya potong dan alhasil hanya tumbuh di sulur atau anakan yang paling atas dengan akar yang lumayan banyak. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3-nya, karena akarnya sedikit, dia mati. Dari ketiga ini hanya tumbuh 1 yang paling atas. Lalu saya mencari cara agar ketiga sulur ini bisa tumbuh. Bahkan di sini ada sulur yang keempat baru tumbuh. Nantinya dia akan bisa tumbuh lagi tanpa dia mati saat kita memotongnya. Bagaimana caranya? Akan saya perlihatkan. Oke, seperti ini. Karena di sini ada 3 sulur dan di sini ada 4 yang baru tumbuh. Yang keempat sangat kecil sekali di sini ujung. Kita akan menanamnya ketiga dulu. Caranya, kita jangan memotongnya terlebih dahulu, kita siapkan saja polybag seperti ini. Bisa kita menggunakan polybag, aqua ataupun pot, terserah yang Anda inginkan. Oke, kita tanam yang pertama di bagian sulur yang nomor 1 seperti ini. Cukup kita menimbunnya dengan tanah. Untuk media tanam saya sediakan di sini tanah, sekam padi mentah dan kotoran kambing. Oke, seperti ini. Kita tutupi akarnya dengan tanah atau media tanam. Lalu kita siapkan pot atau polybag yang kedua seperti ini. Ini adalah sulur yang kedua. Oke, seperti ini.
kita tanam lagi. Ini kita timbun bagian akarnya. Oke, kita jangan memotongnya lebih dahulu. Oke, lalu yang ketiga, ini adalah sulur yang ketiga. Dia masih kecil sekali. Jika kita memotongnya, kemungkinan dia akan mati di bagian sulur yang terakhir ini. Oke, kita kembali gunakan polybag. Kita tutup lagi dengan tanah seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kita dekatkan saja. Jadi ketiga anakan dari sulur ini, insya Allah dia akan tumbuh subur tanpa ada yang mati. Jika kita langsung memotongnya, kemungkinan dia akan mati karena hanya tumbuh di bagian yang nomor 1. Untuk 2 yang ketiga kemungkinan akan mati karena akarnya masih sedikit. Jadi cara aman agar dia tumbuh semua kita lakukan seperti ini. Istilahnya kita melakukan penanam secara paralel. Oke, setelah ini kita bisa menyiramnya. Oke, kita siram saja. Oke. Di sini terlihat, di sini ada sulur lagi. Dia masih kecil, kita biarkan saja. Nanti dia masih tetap hidup, dan jika dia sedikit besar, kita bisa kembali menanamnya seperti ini. Jika sudah sedikit besar, karena masih kecil, kita biarkan saja. Setelah 1 atau 2 minggu, baru kita bisa memotongnya. Akan saya perlihatkan contoh yang sulur yang sudah saya tanam 1 minggu yang lalu, atau ada juga yang 2 minggu yang akan saya perlihatkan. Oke, ini sulur yang saya tanam 1 minggu yang lalu sini. Untuk yang anakannya kemarin sudah saya pisahkan, dan sini tersisa 1 karena kemarin udah ada yang memesan atau ada yang membeli, karena terdiri dari 3 anakan ke samping udah saya potong, dan sini tinggal 1. Oke, seperti ini ya, sulurnya masih panjang atau masih menyatu dengan indukan, saya potong saja. Oke, seperti ini dia sudah tumbuh subur, dan saya melihatkan untuk contoh juga seperti sini. Oke, ini yang hampir lebih dari seminggu ini. Seminggu lebih saya tanam dengan sulurnya. Untuk yang ke samping juga sudah saya potong karena sudah kemarin banyak yang memesan. Oke, akan saya potong juga. Lihat, dia sudah tumbuh dan akarnya pun sudah banyak, akan saya perlihatkan. Oke, lihat. Sini akarnya sangat banyak sekali. Ini dalam waktu lebih dari seminggu. Mungkin ini perkiraan saya 10 hari. Akarnya sudah banyak dan aman. Kita tanam lagi saja. Oke. Jadi untuk semuanya akan kita tanam dengan polybag seperti ini. Oke, ini sulurnya. Saya beri contoh lagi. Kita cukup menanamnya saja. Ini kita biarkan minimal 1 sampai 2 minggu. Saya rasa 1 minggu pun sudah cukup. Karena beberapa kali saya melakukan penanaman seperti ini, 1 minggu dia tetap tumbuh subur. Lalu di sini ada sulur yang kedua, dan sini ada calon sulur juga. Untuk yang kedua ini akan saya ke polybagan juga, agar dia nanti tumbuhnya berbarengan dengan yang nomor 1. Saya tanam juga. Oke, demikian cara saya memperbanyak stroberi ini agar anakannya tidak ada yang mati atau bisa tumbuh semua dengan subur. Inilah sedikit tips dari saya dalam menanam stroberi di udara atau dataran rendah dengan cuaca panas. Jangan kemana-mana, tetap di channel Kebun Langit, karena di video selanjutnya akan saya berikan tips-tips cara pemupukan agar dia rajin berbuah dan cepat berbuah, seperti yang saya contohkan ini. Dia rajin berbuah walaupun di udara panas atau dataran rendah sekalipun. Jadi tetap di channel Kebun Langit.